Ketika anaknya ingin masuk sekolah menengah atas, SMA, Pak Solihin ingin memberikan pilihan yang terbaik untuk anaknya. Ketika meminta pendapat orang tuanya, mereka menyarankan lebih baik disekolahkan saja di dekat rumah. Namun menurut kiainya, lebih baik dipondokkan saja tanpa sekolah karena melihat pergaulan di dunia luar pesantren sudah sangat mengkhawatirkan. Pertanyaan, manakah yang sebaiknya diikuti oleh Pak Solihin antara dua saran di atas? Jawaban berdasarkan teks, ketika menyangkut masalah pendidikan, maka sebaiknya mengikuti pendapat guru atau kiainya. Namun hal tersebut tidak bersifat wajib karena perintah dari guru Pak Solihin hanya bersifat memberikan saran. Dalam Al-Adab Asy-Syar'iyyah, Jilid 1, halaman 320, menyebutkan bahwa sebagian ulama Syafi'iyah dalam kitab Fatihatul Ilmi menjelaskan bahwa hak guru dalam hal ilmu terkadang dianggap lebih kuat atau aat daripada hak orang tua dalam hal bimbingan pendidikan spiritual. 2. Analisis dan penjelasan. Kasus ini menyentuh aspek adab atau etika dalam tradisi pesantren dan Islam klasik mengenai siapa yang lebih berwenang memberikan arahan dalam urusan pendidikan dan perkembangan jiwa. A. Mengapa pendapat guru didahulukan? Dalam tradisi keilmuan, guru dianggap sebagai orang tua spiritual yang membimbing ruh dan akal, sementara orang tua biologis membimbing fisik dan jasmani. Teks tersebut menyarankan mengikuti kiai karena visi jangka panjang, guru atau kiai seringkali melihat sisi perkembangan akhlak dan proteksi dari lingkungan yang negatif atau pergaulan bebas. Otoritas ilmu. Dalam hal kurikulum dan metode belajar, guru dianggap memiliki keahlian atau ekspertis yang lebih tinggi dibandingkan orang tua awam. B. Batasan nasihat. Meskipun teks menyarankan mengikuti guru, ada catatan penting, tidak bersifat wajib. Artinya, sifatnya irsyadi, saran. Nasihat tersebut adalah rekomendasi terbaik secara moral, namun bukan perintah agama yang jika dilanggar berakibat dosa, selama bukan perintah pada kemaksiatan. Negosiasi. Pak Solihin tetap memiliki ruang untuk berkomunikasi dengan orang tuanya agar tidak terjadi konflik atau durhaka uququl walidain. Memang, kalau urusan memilih antara saran orang tua dan dawuh kiai, rasanya seperti sedang berdiri di antara dua raksasa. Satu raksasa yang menyayangi kita sejak lahir, dan satu lagi raksasa yang menjaga kita dari api di masa depan. C. Kesimpulan praktis. Bagi Pak Solihin, langkah terbaik secara etika pesantren adalah mengutamakan pertimbangan kiai untuk menjaga lingkungan pendidikan anak, menjelaskan keputusan tersebut kepada orang tuanya dengan cara yang sangat santun agar orang tua tetap merasa dihormati, ridho. Mempertimbangkan maslahat anak, jika sekolah dekat rumah tetap bisa menjamin akhlak anak, maka pilihan itu bisa diambil. Namun saran kiai dipandang memiliki nilai kehati-hatian, ihtiyat yang lebih tinggi. Analisis ini disusun berdasarkan teks pada gambar yang merujuk pada literatur fikih dan adab klasik. Mari kita bedah lebih dalam mengenai referensi kitab dan konsep pemikiran yang melatar belakangi jawaban pada teks tersebut. Dalam tradisi intelektual Islam, khususnya di kalangan santri dan ulama, kedudukan guru seringkali dibahas dalam bab khusus mengenai adab. Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai referensi yang disebutkan dalam gambar tersebut. Bahwa kedudukan guru dan orang tua dalam pendidikan. Teks di atas tadi merujuk pada literatur klasik yang sangat dihormati. Berikut adalah penjelasan mengenai sumber-sumber tersebut dan logika hukum atau etikanya. 1. Mengenal kitab referensi. A. Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Kitab ini ditulis oleh Imam Ibnu Muflih Al-Hanbali. Meskipun penulisnya bermazhab Hanbali, kitab ini menjadi rujukan lintas mazhab, termasuk Syafi'iyah, karena kedalaman pembahasannya mengenai etika sosial, perilaku individu, dan hak-hak antar manusia dalam Islam. Isi terkait. Di dalamnya dibahas tentang hak-hak guru, mu'alim, dan bagaimana seorang murid harus bersikap ketika terjadi perbedaan pendapat antara guru dan orang tua dalam hal keilmuan. B. Fatihatul Ilmi. Kitab ini merupakan karya yang sering dikaitkan dengan tradisi mazhab Syafi'i. Kitab ini berfokus pada keutamaan ilmu, adab mencari ilmu, dan hubungan antara guru serta murid. Isi terkait. Disinilah muncul argumen bahwa hak guru dalam hal ilmu terkadang lebih kuat atau tegas daripada hak orang tua. 2. Mengapa hak guru bisa dianggap lebih kuat?
Dalam teks tersebut disebutkan kutipan, "Wa dzakara ba'du Syafi'iyah fi kitabihi Fatihatul Ilmi anna haqqul muallim akad min haqqil walid." Sebagian ulama Syafi'iyah menyebutkan dalam kitab Fatihatul Ilmi bahwa hak guru lebih kuat atau tegas daripada hak orang tua. Logika di balik pernyataan ini adalah orang tua, penciptaan fisik. Orang tua adalah sebab kehadiran anak di dunia secara fisik atau jasmani. Mereka berjasa dalam pertumbuhan raga. Guru, penciptaan ruhani. Guru adalah sebab kehidupan ruhani dan akal anak. Guru membimbing anak menuju keselamatan akhirat dan memberikan cahaya ilmu. Konteks pendidikan. Jika masalahnya adalah strategi pendidikan atau keselamatan agama atau akhlak, guru dianggap memiliki mata yang lebih tajam untuk melihat risiko lingkungan, seperti pergaulan luar yang dikhawatirkan sang kiai. 3. Titik temu. Cara menghadapi dilema ini. Meskipun teks menyarankan mengikuti kiai, ada prinsip penting agar tidak terjadi dosa durhaka kepada orang tua. Saran versus perintah. Teks menegaskan bahwa ini adalah saran. Karena statusnya saran, maka secara hukum formal atau fikih, tidak ada kewajiban mutlak yang membuat pelanggarnya berdosa. Ini adalah masalah pemilihan mana yang lebih maslahat atau baik. Komunikasi lemah lembut. Dalam etika Islam, jika kita tidak mengikuti saran orang tua karena mengikuti saran guru yang lebih ahli, kita wajib menyampaikannya dengan alasan yang logis dan nada yang sangat sopan. Prinsip birrul walidain. Patuh kepada orang tua adalah wajib dalam hal-hal umum. Namun, dalam masalah keahlian khusus, seperti kedokteran atau pendidikan agama, kita dibenarkan mengikuti pendapat ahli, atau dalam hal ini, kiai. 4. Kesimpulan untuk kasus Pak Solihin. Saran kiai didasarkan pada saddud dzari'ah, yaitu menutup pintu kerusakan, yaitu kekhawatiran akan pergaulan luar. Sedangkan saran orang tua didasarkan pada kenyamanan dan kedekatan fisik. Dalam perspektif kitab tersebut, mengikuti kiai adalah memilih keselamatan jangka panjang bagi karakter anak. Mengikuti orang tua adalah memilih kenyamanan jangka pendek. Oleh karena itu, teks tersebut cenderung memihak pada pendapat guru dengan tetap menjaga hubungan baik dengan orang tua. Saran tambahan, jika Anda berada dalam posisi seperti Pak Solihin, langkah yang biasanya diambil adalah melakukan istikharah, mohon petunjuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian mencoba memberikan pengertian kepada orang tua bahwa pilihan mondok atau pesantren adalah investasi masa depan anak agar menjadi anak yang soleh yang kelak justru akan mendoakan orang tuanya. Sebagai penutup, dengarkanlah kata-kata mutiara penggugah jiwa ini. Orang tua memberikan kita sayap untuk tumbuh. Namun seorang guru memberikan kita arah kemana harus terbang agar tidak tersesat di tengah badai. Mendidik anak di masa kini tanpa membekalinya dengan benteng iman, ibarat melepas kapal kecil ke tengah samudra tanpa kompas dan kemudi. Ridho orang tua adalah kunci surga, namun bimbingan guru adalah peta menuju pintunya. Kesuksesan seorang anak bukan diukur dari seberapa dekat ia dengan rumah fisiknya, melainkan seberapa dekat ia dengan rumah cahaya di dalam hatinya. Ilmu tanpa adab akan menjadi senjata yang melukai, namun adab yang diajarkan oleh guru akan mengubah ilmu menjadi rahmat bagi semesta.